Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat-sahabat hebat sekalian. Di channel ini dalam pembelajaran tentu kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar. Materi kita hari ini tidak lepas dari word wall ya. Bagaimana kita membuat sebuah media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, media pembelajaran yang ada interaksinya ya, ada animasinya begitu. Dan juga media pembelajaran yang tentu bukan semata-mata yang sifatnya rekreatif semata-mata, tetapi media pembelajaran yang edukatif. Terlebih kalau bisa media pembelajaran kita walaupun bentuknya game, animasi atau interaksi, tapi sudah mengarah ke level higher order thinking skill. Itu sebenarnya tergantung kita bagaimana kita memilah dan memilih ya model di word-wallnya seperti apa. Kita akan mereview sedikit apa yang ada, menu-menu yang disuguhkan di word wall ini. Kemudian setelah itu kita contohkan sebuah media pembelajaran hasil dari word wall. Kemudian boleh nanti para sahabat download secara gratis ya, free di kolom deskripsi tentunya. Kita lihat sahabat-sahabat sekalian. Setelah kita membuka word wall, di menu atas ini pertama ada home ya. Home ini sebenarnya pengenalan secara umum atau mungkin juga bisa mereview apa yang dimiliki oleh word wall itu sendiri. Seperti di sini ada the easy way to create your own teaching resources. Di sini bisa kita melihat example resources, jadi melihat contoh-contoh dari sumber yang ada. Kemudian bisa create your first activity now, bisa membuat aktivitas atau media pembelajaran yang kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada sedikit review juga dari word wall ya. Jadi cukup mudah, cukup simpel gitu kan. Jadi bisa menggunakan template, kemudian kontennya kita masukkan, dan bisa juga kita print out apa yang kita buat. Kemudian di bawahnya ini banyak sekali contoh-contohnya yang bisa kita explore ya, banyak sekali dengan model-model yang tentunya animasi lah, menarik bagi anak-anak kita. Nah, kemudian feature-nya di sini, feature di sini berinteraksi dengan kita, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana juga cara mengeksplorasinya ya. Seperti bagaimana kita menggunakan templates, bagaimana kita memilih, mencocokkan template, kemudian mengedit apa yang kita buat, kemudian bagaimana kita memberikan assignment pada siswa, berikan semacam penugasan ya pada siswa dari media pembelajaran yang kita miliki. Dan bagaimana kita bisa sharing dengan berbagai guru ya. Kemudian bisa juga kita mengadakan multiplayer games. Jadi gamenya pesertanya bisa banyak. Ini beberapa features yang ada di sini. Kemudian kalau kamu yang community ini kan komunitas yang sudah pernah menggunakan ini, sebenarnya tidak perlu kita jelaskan ya. Kemudian di my activities-nya ini kalau kita sudah membuat media pembelajaran dengan word wall, pasti kita ketika mengklik my activities kita akan memiliki isi. Nah, isi itu bisa kita kelola. Jadi di sini sudah ada tombol new folder sebenarnya. Jadi bisa kita kelola. Seperti misalnya saya sudah membuatkan sebuah folder. Contoh saja ini media pembelajaran SKI kelas 7. Ketika kita klik, maka isinya akan ada seperti ini. Gitu ya. Ini sudah ada. Ini hanya sebagai contoh saja. Bisa diekspor lebih bagus lagi oleh sahabat-sahabat. Kemudian kalau misalnya kita akan membuat sesuatu yang mirip lah atau sama, nah maka di sini kan kita tinggal klik kemudian duplicate. Nah
maka nanti akan muncul hal yang sama gitu kan. Kemudian kalau sudah tidak dibutuhkan misalnya bisa di delete lagi. Itu bisa dieksplor oleh sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian kalau kita misalnya mau membuat lagi sebuah folder, maka tinggal klik new folder. Kemudian kita kasih nama di sini misalnya media pembelajaran SKI kelas 8 misalnya seperti itu ya. Kemudian kita create, nah nanti akan menjadikan sebuah folder. Itu masih kosong gitu kan. Ketika ini sudah terisi nanti, maka akan ada isinya, ada angkanya di sini, berapa activities yang kita lakukan, berapa media yang kita buat. Nah ini sangat memudahkan bagi kita sebenarnya, walaupun ini online ya, tapi sangat memudahkan bagi kita supaya kita ketika membuat dan memiliki media-media pembelajaran yang basisnya memang dari wall, kita sudah bisa mengelolanya sehingga tidak acak-acakan lagi, sudah ada folder-folder yang kita buat dalam sebuah media pembelajaran. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi begini, di My Results. Marisal ini kalau bahasa kasarnya mungkin apa ya, hasil dari assignment, hasil dari mengerjakan game atau media pembelajaran yang kita buat. Ini sebuah contoh ini. Ini kan result pertama untuk sejarah dakwah Nabi SAW di Makkah. Kita bisa melihat di sini ada 4 orang yang sudah mengerjakan ya. Ada 4 orang yang sudah mengerjakan. Kemudian kemarin kita tidak menggunakan deadline tapi no deadline gitu ya. Bentuknya ini yang match up itu. Kemudian ini sifatnya assignment, jadi tidak public tapi khusus untuk siswa, sehingga ketika mereka mengerjakan perlu menulis nama dulu kan ketika mereka akan masuk ke dalam media ini. Nah kalau kita klik begini, kalau kita klik nih, maka akan muncul seolah-olah sebuah analisis. Misalnya berapa jumlah siswanya yang mengerjakan, ada 4 orang gitu ya, sampai sini bisa kita baca. Nah skor distribusinya seperti apa, kemudian correct on incorrect by questionnya seperti apa. Nah kemudian result by questionnya termasuk pertanyaan-pertanyaan terekam di sini. Nah, ini betulnya ini yang salahnya gitu ya. Kemudian result by student, jadi apa namanya ya, siswa-siswa yang sudah mengerjakan juga terekam di sini ya. Ini bisa kita analisis juga, tidak semata-mata game atau interaksi yang sifatnya terus lepas tidak ada hasil, tapi tetap ada hasilnya. Kita akan melihat di menu ini ya, My Results. Nah seperti itu. Ini hanya semacam review yang bisa dieksplor lagi oleh sahabat-sahabat sekalian, dan tentu sahabat-sahabat sekalian sudah banyak yang lebih mahir dalam hal ini ya tentunya. Nah kemudian terakhir tentang create activity. Nah, tentang tombol ini tentu akan muncul ketika kita sudah sign up, ketika kita sudah daftar, sehingga create activity ini hanya memang disuguhkan menu ini bagi orang-orang yang memang sudah daftar, yang sudah bisa login dengan akunnya masing-masing tentunya. Sehingga kalau kita create activity ini, maka nanti akan muncul pilihan-pilihan. Masalahnya kenapa ini tombol-tombol ini tidak berfungsi. Nah, ketika kursor kita dekatkan, ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena kalau kita belum mengupgrade, artinya belum upgrading dari yang gratis ke yang berbayar, maka kalau kita sudah menggunakan ini 5 kali dengan akun kita, maka ini sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka kita bisa upgrading dari gratis ke berbayar, atau kita bisa logout. Nah, ini, atau kita bisa logout. Nah,
kemudian kita sign up lagi atau kita login dengan Google tapi dengan akun yang berbeda. Nah, ketika dengan akun yang berbeda, kita akan masuk ke Wordwall dengan wilayah yang baru, sehingga kita bisa menggunakannya sampai batas limit 5 penggunaan. Jadi seperti itu. Nah, kalau ingin bebas berarti kita harus upgrade dari yang gratis ini ke Wordwall yang berbayar. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, dan kita akan melihat salah satu contoh ya membuat media pembelajaran yang bisa di-download. Silakan di deskripsi, di kolom deskripsi bisa di-download ya. Ini tentang game, tapi mudah-mudahan sih sudah mengarah ke HOTS, Higher Order Thinking Skill. Yang kita pakai adalah yang ini nanti, yang True or False ya. True or False. Mana contohnya? Contohnya, nah ini kita akan klik contoh ini. Nah, ini sudah dibuat. Kalau nggak salah nih ada 20 soal nih. Kalau nggak salah ada 20 soal. 20 soal ini ya, karena ini adalah benar salah sistemnya. Jadi kan disuguhkan pernyataan atau fakta-fakta sejarah yang harus dianalisis oleh siswa. Ini faktanya betul atau salah. Jadi kalau sudah menganalisis ya sudah dalam kategori kognitif level keempat ya. Jadi mudah-mudahan sudah mengarah ke HOT gitu. Ini contohnya. Nah, seperti ini ya. Maka di Muhammad bangun masjid. Wah, salah tuh. Nah, gitu kan. Nah, di Makkah tidak bangun masjid. Alak mulia masjid modal utama. Oke, misalnya betul. Nah, dengan akhlak mulia Muhammad dakwah berhasil. Atau dakwah Syria misalnya. Nah, jadi ini harus dijawab dengan analisis yang cepat karena waktu terus berjalan. Ini hanya sebuah contoh saja ya, sebuah contoh saja yang bisa diedit oleh kita, oleh sahabat-sahabat sekalian. Ini edit kontennya ini. Nah, edit kontennya ini bisa diedit ya. Kemudian nanti kalau sudah diedit dengan keperluan bisa di-share. Di-share-nya tentu kepada siapa? Kepada siswa kita. Maka set assignment di sini. Kemudian jangan lupa registrasinya, enter name supaya siswanya tertib ketika mengerjakan, menuliskan nama dulu. Kemudian deadline-nya boleh dikasih deadline, boleh tidak juga. Kemudian kalau pengen lengkap ini show answers diklik. Kemudian start can-nya kalau mereka mau coba lagi. Kemudian ini leaderboard, jadi nanti lebih lengkap lah laporannya ya. Nah, kalau sudah kita klik start, kemudian nah ini link ini akan kita kopikan atau kita share-nya kemana? Boleh di Google Classroom atau boleh juga di WA ya. Dan mereka tidak perlu nanti, siswa tidak perlu lagi memerlukan ID atau password. Jadi langsung ketika mereka klik link ini akan masuk ke Wordwall, kemudian mereka akan diminta menuliskan nama. Nah, tadi kita menggunakan registrasinya dengan nama mereka. Setelah itu mereka nanti akan mengerjakan dan hasil pekerjaannya akan masuk ke sini nanti kan, ke MySal ya, masuk ke hasil yang bisa kita analisa, mana yang paling cepat, mana yang paling tepat, siswa mana yang mengerjakannya sekali, 2 kali dan seterusnya, itu akan ada di sini. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penyemangat kita dalam membuat media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak kita, supaya mereka lebih mencerahkan dan bisa dicerahkan oleh kita tentunya, sehingga pembelajaran bisa aktif, interaktif, dan juga rekreatif tapi tetap edukatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.